Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Semoga teman-teman hingga saat ini masih selalu diberikan perlindungan dan kesehatan ya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga mampu menambah semangat kami untuk selalu insya Allah menampilkan konten-konten yang bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang nepotisme ya, di mana nepotisme itu masih suatu hal yang diperdebatkan ya di Indonesia dalam konteks politik ya, dalam konteks sosial ya, dan itu menjadi ranah yang sensitif ya. Namun apabila kita mungkin ya ingin menyanggah nepotisme, memang agak berat juga ya teman-teman ya. Namun sejarah masa lalu nepotisme memang ya dibenarkan ya secara definitif ya pada masa lalu. Nanti saya akan ulas. Nah, di sini saya tidak menyinggung yang telah melakukan nepotisme ya, atau tidak menyatir ya, atau memberikan suatu statement bahwa nepotisme itu salah mutlak dan harus dihindarkan ya. Karena menurut saya terlalu berat dan tanda petik ya, agak mustahil ya kalau dihilangkan ya. Menjadi sesuatu yang tanda petik ya, memang fatal ya apabila nepotisme itu dilakukan dengan cara-cara ilegal di tingkat negara. Kenapa demikian? Karena keuangan negara ya, secara keseluruhan kan itu diambil dari pajak teman-teman ya. Dari pajak rakyat ya, otomatis harus ada kesempatan ya dari rakyat Indonesia menjadi pemimpin atau menjadi bagian dari negaranya kan. Jangan kita memutus ya slot di luar sana dengan begitu ya, maaf ya, cara yang tidak adil sehingga kita mengambil dari sanak keluarga kita ya. Bahkan sadisnya lagi dengan berbagai cara ya, bahkan melakukan tindakan yang melanggar hukum di sana ya. Disitulah makna nepotisme yang menjadi salah. Nah, nepotisme ini menjadi hal yang fatal ya apabila dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan ya. Bahkan apabila melanggar hukum atau mendobrak hukum atau mengubah hukum yang berlaku ya, sehingga dari sanak keluarga ya, dari pemimpin atau kepala daerah, bahkan presiden ya, melakukan berbagai cara agar sanak saudaranya bisa menjadi pemimpin ya. Itu yang disayangkan. Kenapa demikian? Walaupun mereka mempunyai pendapat bahwa mungkin sanak keluarganya ya memiliki kemampuan ya, memiliki kemampuan yang mumpuni di bidang politik, mempunyai kredibilitas yang luar biasa, jebolan dari luar negeri dan lain sebagainya, itu alasan yang mungkin hingga saat sekarang ya masih diberikan suatu pemahaman kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa maklum ya adanya nepotisme ya. Namun apabila nepotisme itu dilegalkan dan dibenarkan di tingkat negara, kesempatan rakyat di luar itu terputus teman-teman ya. Nah, otomatis dari pihak atas, dari pihak pimpinan, presiden tertinggi, harus ya melakukan tindakan yang bagaimana caranya memutus nepotisme itu tidak akan terjadi dalam jangka waktu ya ratusan tahun ke depannya ya. Mungkin agak lama sekali. Karena saya bilang mustahil, agak berat sekali teman-teman ya. Sambil contoh sedikit ya tentang fenomena yang sekarang terjadi yang baru kemarin ya teman-teman ya. Menjadi perbincangan yang rame ya di politik kita ya. Bagaimana Pak Joko Widodo melakukan suatu manuver politik ya, di mana Pak Gibran akhirnya menjadi wakil presiden ya. Ini teman-teman ya, kita sambil contoh seperti itu ya. Apakah beliau sekarang disebut nepotisme ya, sedangkan Pak Jokowi sekarang menjadi salah satu dalam struktur organisasi dari pemerintahan dengan Pak SBY. Sedangkan Pak Gibran melekat masih menjadi wakil presiden ya. Dan adik iparnya, ya, Pak Bobi pun menjadi pejabat di suatu daerah ya teman-teman ya. Nah, apakah Pak Gibran dan Pak Bobi dikategorikan nepotisme? Sedangkan undang-undang melegalkan ya, karena dilakukan secara konstitusional teman-teman. Nah, berarti kan undang-undang harus dirubah ya formatnya bagaimana agar nepotisme terputus ya. Nah, itu dari pihak legislatif yang bertanggung jawab ya, karena saling berkaitan. Kadang-kadang undang-undang tidak bisa dibuat karena dari pihak DPR pun melakukan yang namanya nepotisme, teman-teman ya. Nah, kita ambil contoh sekarang ya, ketua partai ya, Ibu Megawati yang saya hormati ya, yang saya muliakan, beliau mempunyai anak yang bernama Mbak Puan ya. Mbak Puan itu kan kalau nggak salah sekarang menjadi ketua DPR ya. Dan itu jabatan yang lumayan prestisius teman-teman tuh ya. Apakah bisa dikategorikan ya mereka melakukan nepotisme? Di mana partai politik itu kan partai yang legal ya, yang mempunyai suatu aliran dana, distribusi uang yang sangat luar biasa ya untuk konstituennya ya. Sedangkan Mbak Puan itu mewakilkan rakyat Indonesia ya di parlemen sebagai ketua DPR, sehingga ada kaitannya ya. Mustahil apabila nepotisme tidak bisa berjalan, nepotisme dihilangkan begitu saja teman-teman ya. Sedangkan DPR apabila membuat undang-undang yang memutus nepotisme itu agak sulit dan sangat luar biasa sulitnya. Nah, ada juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, mantan presiden kita terdahulu,
Beliau anaknya AHY ya, sekarang meneruskan estafet ya dalam memimpin Partai Demokrat ya, yang menjadi menteri dari Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin nggak, bisa nggak ya Partai Demokrat tidak dipimpin oleh anaknya yang bapaknya notabene pada masa lalu sudah menjadi ketua partainya. Ini pun agak berat teman-teman ya. Belum kalau kita telisik lebih jauh lagi ya, nanti di aparat militer, mau izin teman-teman ya, ada juga lah bapaknya jenderal, mungkin anaknya ada juga yang menjabat ya sebagai apa, atau di tingkat kepolisian ya, atau sebaliknya ya. Dan masyarakat di tingkat bawah hanya bisa menyaksikan ya, hanya bisa berharap yang mustahil bisa dihilangkan ya, karena banyak beberapa orang yang harus berperan dalam hal ini teman-teman ya. Bagaimana cara menghancurkan nepotisme, sedangkan sudah mendarah daging dan sangat luar biasa. Kenapa orang bisa melakukan nepotisme ya? Karena itu kecenderungan yang wajar ya, yang wajar, yang sangat naluri sekali teman-teman ya. Dimana kita biasanya ya mengutamakan kepentingan sanak saudara, itu hal biasa teman-teman ya. Apabila kita punya uang, kita bisa berikan kepada saudara. Andai kata kita memberikan kepada orang lain ya, saudara kita masih membutuhkan, itu pun tidak dibenarkan teman-teman ya dalam syariat Islam ya. Bagaimana kita harus membantu sanak saudara kita terlebih dahulu ya, baru kita menolong orang lain. Itu kan konsepnya teman-teman ya. Tapi kalau ditarik ya seperti itu dalam nepotisme ya, hal yang biasa dilakukan oleh negara, ini menjadi fatal teman-teman. Karena keuangan negara yang diambil dari pajak, seharusnya rakyat itu punya kesempatan ya untuk mengelola negara. Karena nepotisme dibuat seperti itu, ada undang-undang yang legal di situ, sehingga nepotisme menjadi hal yang baik dan benar ya dalam sudut pandang pemerintahan ya, dalam konteks negara demokrasi yang kita anut sekarang teman-teman. Nah, bagaimana kita memahami nepotisme ya? Kadang-kadang kita tidak tahu secara definitif arti nepotisme. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran teman-teman ya tentang arti nepotisme. Jadi teman-teman, sebenarnya kata nepotisme itu dari bahasa Latin ya. Dalam konteks terminologi nepotisme berasal bukan meluas ke makna sanak saudara sebenarnya ya. Kalau kita telah lebih jauh lagi. Namun menyempit hanya ke salah satu sebutan jalinan keluarga saja. Ya, ini kemenakan ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa membaca mungkin di beberapa buku atau beberapa literasi ya untuk ya mengetahui arti kata nepotisme ya secara definitif. Dan kalau nggak salah sebutan nepotisme semula bermakna khusus diarahkan ke suatu bentuk perilaku ya beberapa Sri Paus di masa abad pertengahan. Pada masa kalau nggak salah Renaissance yang sangat jauh dari bumi Eropa pada masa lalu teman-teman ya. Nah, secara psikobiologi sebenarnya nepotisme bukan perilaku aib teman-teman ya. Jadi itu hal yang wajar yang tadi saya uraikan, bukan perilaku aib yang bisa dikategorikan, itu hal yang wajar ya pada masa lalu ya, zaman Sri Paus ya. Sri Paus itu kan pemimpin dari agama Kristen teman-teman ya, bukan dalam konteks agama Islam nih ya. Jadi kalau kita membedah nepotisme pada masa lalu itu ya disebutnya terkhususkan ya oleh kemenakan ya. Kita ambil contoh kasih sayang ibu ya, itu kan merupakan suatu ungkapan naluri ya. Bagaimana mengutamakan keluarga dan adiluhung, setiap lembaga keluarga yang wajar mengutamakan kepentingan kelompok-kelompok keluarganya sendiri teman-teman. Ya, itu merupakan soko guru struktur dari masyarakat kita. Dan keutamaan peran keluarga dalam kehidupan dan pembangunan nasional ya, itu tersirat dan tersurat ya pada masa lalu dalam GBHN, Ketetapan MPR. Jadi naluri mengutamakan sanak saudara merupakan komponen mekanisme evolusi segenap jenis makhluk hidup. Ya teman-teman ya, mungkin bisa dipahami sedikit-sedikit ya makna nepotisme secara definitif yang saya berikan tadi ya. Dan kinerja nepotisme memang tidak terjamin ya, pasti brengsek. Dalam sejarah Nusantara misalnya ya, salah satu puncak kejayaan justru di masa Hayam Wuruk yang menjadi Raja Majapahit berkat nepotisme. Ya, teman-teman paham ya Raja Hayam Wuruk siapa? Beliau raja yang memimpin pada era Majapahit ya, namun bukan raja pertama ya. Beliau menjadi raja yang berkat nepotisme ya menjadi kejayaannya pada Raja Majapahit. Jadi pada Raja Majapahit itu di masa Hayam Wuruk memang kinerja monarki Majapahit pada masa lalu itu dari berkat nepotisme teman-teman. Atau kita bisa ambil contoh di Kesultanan Brunei ya, di masa kini tidak bisa disangka lagi. Pasti lebih baik ketimbang kepemimpinan anti monarki ya, anti nepotisme yang dipilih secara demokratis walaupun ya seperti Adolf Hitler di Jerman dan banyak lagi ya tokoh-tokoh yang melakukan nepotisme teman-teman ya. Apabila teman-teman mungkin belum tahu ya, tokoh sekaliber Iskandar Agung ya di Ponorogo, Pangeran Sambernyawa juga tumbuh di atas lahan nepotisme ya teman-teman ya. Kalau kita ingin membahas lagi masalah sejarah nepotisme ya. Jadi prasangka nepotisme, biang korupsi tidak terlalu benar. Memang saya sepakat ya. Jadi jangan disematkan nepotisme itu pasti korupsi. Memang ya kita harus objektif dalam hal ini teman-teman ya. Namun pada masa lalu memang ya raja-raja kita di Nusantara pun, di luar negeri pun, di Eropa pun melakukan tindakan ya yang cenderung ya dilakukan dengan cara nepotisme ya. Mungkin bisa dirunut pelan-pelan, bisa mengerti akar dari nepotisme pada masa lalu yang sekarang mungkin tidak mesti atau tidak bisa dihilangkan ya dalam konteks masa kini. Ya lihat saja bagaimana cara pemimpin ya non monarki di Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan ya,
dan apalagi ya di Nehru di India, atau pilihan people power yang menggulingkan diktator diktator Filipina teman-teman ya, ternyata semuanya memiliki jalinan hubungan keluarga ya, langsung bahkan dengan pemimpin atau tokoh pimpinan terdahulu. Demi menghindari cemooh nepotisme, Goh Chok Tong diselipkan sebagai Perdana Menteri Republik Singapura ya, sebelum seorang putra Lee Kuan Yew naik tahta. Soeharto pun pada masa lalu mencontohkan teman-teman ya. Nah itu sedikit gambaran tentang nepotisme ya, yang memang agak rumit ya kalau kita bahas lebih detail lagi. Namun di sini konteksnya dalam jangka panjang apabila nepotisme itu ya ingin kita hilangkan ya, mungkin bisa saja ya. Yang penting dari pihak legislatif mau membuat undang-undang ya, dan apabila dari pihak secara pribadi ya politikus menghilangkan nepotisme, itu masuknya ke moral teman-teman ya. Apabila mereka mempunyai moral, mempunyai etika, mungkin bisa saja ketika ada saudaranya mau naik ya, tidak menjadi kepala daerah karena sudah ada sanak saudara yang menjadi pemimpin ya pada negara tersebut. Itu masalah moral dan etika saja teman-teman. Tapi ketika dilegalkan atau diadakannya undang-undang ya untuk mereka bisa tampil menjadi pemimpin daerah, kepala daerah, ya kita sebagai rakyat mau bilang apa? Sedangkan apabila legislatif ya membangun undang-undang yang bisa melegalkan nepotisme, kita sebagai rakyat kembali lagi seakan-akan kita pun mendukung ya. Karena DPR kan yang milih rakyat teman-teman ya. Ini agak blunder memang. Sehingga memang ya mau izin teman-teman ya, moral dan etika memang ya siokianya harus dikedepankan ya agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dan di sini yang sudah melakukan nepotisme, ya silakan berjalan teman-teman ya. Apabila dihilangkan atau kita berharap dihilangkan nepotisme dalam sistem Indonesia, agak mustahil menurut saya, agak berat dan seperti mimpi teman-teman ya. Demikian saya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi wawasan buat semua. Dan apabila di perusahaan ada nepotisme, kita bisa maklum, apakah di negara memang harus dibenarkan ya ada nepotisme. Sedangkan secara keuangan ya, keuangan negara itu diperoleh dari rakyat, sehingga harus ada kesempatan dari rakyat-rakyat yang membayar pajak ya, menjadi pemimpin pada suatu negara tersebut ya. Nggak melulu harus dari golongan sanak saudara. Jadi kan teman-teman ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang referensi, saya mohon maaf ya. Jumpa kembali pada tindakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.